Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bahas kembali ini tentang maksudnya kita lanjutkan ya bahasan apa ya kemarin tentang kita mengambil tema asal wujud sejati manusia. Ini sebenarnya bukan hanya untuk manusia ya, akan tetapi asal wujud sejati daripada semua alam semesta ini. Kemarin kita sudah bahas itu tentang alam akhadiyah, lalu alam wahdah. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan alam wahidiyah. Karena tiga-tiganya ini kita harus runtut ya. Nah, inilah dasar-dasar tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu hakikat. Jadi kalau kita cari ilmunya cuma sepotong-sepotong, suatu contoh hanya akhadiyah tok, ya kita tidak bakal tahu ya, tidak bakal paham ilmunya itu seperti apa. Kita ambil yang wahdah tok itu juga tidak bisa. Jadi harus komplit ini, karena harus runtut biar paham, biar nanti kita bisa bisa mempraktekkan di dalam diri kita. Ya, kita langsung saja kita bahas tentang alam wahidiyah ya, karena akhadiyah dan wahdah sudah. Jadi alam wahidiyah itu ya, alam wahidiyah itu ketika sudah masuk ke dalam akhadiyah itu bisa dinamakan juga dengan waktu ladi. Ini maksudnya ya, waktu ladi itu ya, itu waktu yang masih melekang. Istilahnya melekang ini waktu yang masih kosong. Ini sering orang Jawa itu bilang ya, ada syahadat wang wong, maksudnya syahadat tanpa sahdu. Inilah yang disebut juga dengan syahadat tanpa sahdu. Jadi paham pada waktu masih di alam akhadiyah ini masih wang wong, belum ada apa-apa sama sekali kecuali hanya lintang juhar itu yang ada. Karena di alam akhadiyah ini Allah sudah berkehendak yang kedua kali ya. Ini maksudnya suwicinya Allah Ta'ala itu ya ingin ya melanjutkan keinginannya atau kehendaknya dengan kuasanya dan menyempurnakan kehendaknya itu dengan mengeluarkan cahaya ya, mengeluarkan cahaya murub ya, mengeluarkan cahaya murub, dan caranya mengeluarkan itu juga dari dalamnya lintang johar atau bisa disebut dengan johar awal, dan johar atau bisa disebut dengan johar awal. Lalu johar ini, lintang johar ini netes nih atau tumetes lah, yang jadi namanya roh idhofi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar ya, roh idhofi itu dari mana, roh idhofi itu apa. Jadi ini roh idhofi ini tetesane lintang johar itu, cahaya yang netes dari lintang johar, maka jadilah yang disebut dengan roh idhofi. Dan idhofi ini yang nantinya jadi wadahnya Nur Muhammad ya. Nur Muhammad ini bukan Muhammad bin Abdullah, itu bukan, akan tetapi Nur Muhammad. Kemudian keluarlah cahaya putih ya, keluarlah cahaya putih, dan keluarnya itu juga dari lintang johar yang tumetes jadi nukot goib
Ya, nukut goib itu apa? Saya jelaskan sedikit ya. Tak singgung sedikit saja biar lebih paham. Ini tentang nukut goib. Nukut goib ini juga bisa disebut dengan awalan pembuatan, awalan penciptaan. Ini saya contohkan aja yang sangat mudah ya. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian punya pensil ya, pensil dengan buku gambar. Istilahnya apa ya? Buku gambar itu diibaratkan kosong ya, ruangan kosong itu aja. Dan pensilnya ini untuk mengisi kekosongan atau nukut goibnya. Namanya buku gambar itu kalau masih kosong kan bersih, putih bersih ya, tidak ada apa-apa. Lalu Bapak Ibu sekalian ini ya menitikkan pensil ini ya, belum dilanjutkan, istilahnya belum dilanjutkan untuk menggaris, untuk menulis, untuk menggambar atau apapun, untuk coret-coret. Pada waktu nitikkan pensil yang pertama inilah ibaratnya nukut goib, jadi awalan penciptaan. Ya, jadi nukut goib itu juga nantinya yang jadi ya rasane Nur Muhammad. Maksudnya rasane Nur Muhammad ini ya ibarat kaca. Mungkin zaman kalau tahu yang namanya kaca itu kalau belum ada rasa, mati rasa tinggi ngilo kan ndak kena ya, ndak kena. Tapi wis diparingi rasa kan kena ngilo. Contoh sampean ngilo ning ngarepe, gambar sampan yo balik disawang yo padha persis ya. Itulah jenenge rasa. Lalu keluarlah yang namanya cahaya luhur. Dan keluarnya cahaya luhur ini juga dari lintang Johar ya, yang tumetes jadi Nur Muhammad ya. Semua ini dari lintang Johar dan semuanya dari Nurullah sebenarnya ya. Dan pada waktu keluar dari lintang Johar ini ya, seperti kaca yang sangat bening ya, sangat bening dan bersih sekali, ini bersih sekali dan bersinar terang atau mencorong ini atau zahra, dan sangat terang benderang ya, rupanya agung ya, agung dan luhur, dan tidak ada yang menyamai dan tidak ada juga yang membandingi ini ya, yang dinamakan luhur ini ya, cahaya luhur. Dan cahaya luhur inilah yang nantinya akan menjadi wijinya atau cikal bakalnya semua ngalam ya. Sesudah itu suwicinya Allah Ta'ala ini mengumpulkan roh idofi, nukut goib, Nur Muhammad. Jadi roh idofi, nukut goib, Nur Muhammad ini dikumpulkan. Dan caranya mengumpulkan ya, Allah Ta'ala ini beda ya dengan manusia. Mungkin manusia ngumpulnya ya ngono kae ya. Suwicinya Allah Ta'ala ini mengumpulkan roh idofi, nukut goib, Nur Muhammad. Ini dikumpulkan karena ingin ya oleh Allah ini dipolas atau istilahnya dipacai ya. Nur Muhammad ini dipacai dengan nukut goib itu biar sempurna atau bisa menjadi sempurna. Lalu kemudian suwicinya Allah Ta'ala ini memanjingkan ya atau memasukkan Nur Muhammad ya, Nur Muhammad yang sudah dipolas dengan nukut goib itu tadi ya, itu dipanjangkan ya atau dimasukkan ke dalam roh idofi ya. Wis digarap bening ya, digarap bening wis dadi sempurna, sik disimpen neh ning jerone roh idofi. Lah kaya mutiara ya, mutiara buat digoleki ning laut kae
dipolas mening baru disimpen ing jero kotakan sing berlapis-lapis karena sangat berharganya ya. Setelah Nur Muhammad yang sudah dipolas dengan nuqat gaib dimasukkan ke dalam roh idhofi, lalu kemudian itu bisa disebut dengan sempurna ya, dengan sempurna wujudnya Nur Muhammad ya, karena sudah dipolas dengan nuqat gaib itu sempurna ya, sudah jadi sempurna. Itu pun juga masih disimpan di dalam roh idhofi. Kemudian Nur Muhammad ini ya, karena sudah sempurna itu disebut dengan Nurul Hayat Muhammad. Nurul Hayat Muhammad, Nur Hayat Muhammad. Nur ini cahaya, Hayat ini hidup, Muhammad ini wadah. Jadi ada wadah ya, ada yang hidup di dalamnya, juga ada yang menghidupi yang paling dalam. Ya, kita harus paham ya. Ada wadah, ada yang hidup di dalamnya, ada yang menghidupi. Ini yang paling dalam, yaitu Allah itu sendiri. Maksudnya bersinar ya, bersinar atau bercahaya kang hidup ya, kang hidup juga dipuji oleh Allah sendiri karena hasil cipta aku, istilahnya kalau manusia hasil cipta aku sangat luar biasa, sudah sempurna, wis dilem-lem dewi, ciptaane dewi dilem dewi. Umpama sampean tukang mebel ngono gawe kursi ini dadi apik, ning ati marem ya dilem-lem dhewe ngono kuwi carane ya. Setelah itu suwicinya Allah Ta'ala ya ingin menyimpan Nurul Hayat Muhammad itu disimpan di dalam Nurullah. Jadi juga rangkap ya, Nur Muhammad tadi dipolas sudah jadi sempurna, disimpan di dalam roh idhofi. Roh idhofinya masih disimpan lagi di dalam Nurullah, dan caranya menyimpan dan masanya ya, menyimpan Nurul Hayat Muhammad yang sudah sempurna ini disimpan oleh Nurullah atau Allah itu dalam masa 50.000 tahun. Oh, sangat lama sekali ya, 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun ini kalau dihitung dengan waktu sekarang, umur manusia ini cuma 60-an. Itu kali berapa ribu keturunan ya, sudah sangatlah panjang waktunya. Ya, Nurul Hayat Muhammad itu disimpan oleh Nurullah atau Allah itu sendiri selama masa 50.000 tahun. Setelah itu suwicinya Allah Ta'ala ya kerso hadir atau datang kepada arahnya Nurul Hayat Muhammad itu tadi. Nuli suwici, lalu suwicinya Allah Ta'ala dangu atau ngomong piye ya penake, bersabda, ngomong dangu wis penak, wis sampe penake dangu ngono ya. Dangu marang Nurul Hayat Muhammad. Dan pandangune begini. Ini di Quran ada, sampean cari sendiri juga ya yang di Quran ya, tolong dicari sendiri, dicari sumbernya. Dangune Allah Ta'ala kepada Nurul Hayat Muhammad, alastu birabbikum, apa bukan saya toh pangeran kamu Nurul Hayat Muhammad? Apa bukan aku Tuhanmu Nurul Hayat Muhammad? Ini dawuhe Gusti Allah kepada Nurul Hayat Muhammad. Lalu Nurul Hayat Muhammad ini segera menjawab ya,
segera menjawab dawuhnya Allah Ta'ala. Dan jawabannya begini, qalu bala, qalu bala, yang artinya ya Nurul Hayat Muhammad ini menjawab qalu bala, ini maksudnya iya, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah pangeranku, sama saja ya. Setelah Nurul Hayat Muhammad ya menjawab itu dawuhnya Allah Ta'ala, Nurul Hayat Muhammad ini segera bersujud ya, bersujud kepada Allah Ta'ala, dan sujudnya itu istilahnya ya di bulan baleni ya, sampai 5 ambalan. Ya, sujudnya Nurul Hayat Muhammad ini diulang-ulang sampai 5 kali sujudan. Dan masa sujudnya ini juga selama 50.000 tahun. 50.000 tahun, bayangkan ya, 50.000 tahun. Jadi setiap sak sujudan ya, saat sujudannya Nurul Hayat Muhammad itu masanya 10 tahun, 10.000 tahun. Setiap satu sujudan Nurul Hayat Muhammad sujud kepada Allah Ta'ala ini 10.000 tahun, dan diulangi sampai 5 kali. Ya, ini perlu kita ingat, kita sebagai manusia umatnya Kanjeng Nabi itu perlu kita ingat bahwa nantinya ini yang menjadi prasasat ya, yang menjadi persasat bahwa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu nanti yang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam ya. Ini karena Nurul Hayat Muhammad ini sujudnya kepada Allah Ta'ala diulang-ulang sampai 5 kali, dan setiap satu sujudan ini 10.000 tahun, berarti memakan waktu 50.000 tahun. Inilah yang akan jadi pertanda kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad di dalam sehari semalam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ini tanpa kecuali ya, tanpa dipilih-pilih, kecuali hanya orang yang tidak punya akal ya, orang yang tidak punya akal alias gila. Karena itu kita yang sebagai orang yang berakal juga sudah balik, kita harus mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu ini ya. Kita jangan menyalahi kodrat yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu tadi. Kemudian suicinya Allah Ta'ala ini melahirkan yang namanya alam Waqidiyah. Jadi tempatnya tadi Lintang Juhar, Nukot Goib, Nur Muhammad akhirnya sudah sempurna jadi Nur Hayat Muhammad. Ini semua masih ada di dalam alam Waqidiyah. Suicinya Allah Ta'ala ini ya dawuh kun fayakun. Lalu suicinya Allah Ta'ala ini dawuh kun fayakun ya, kun fayakun. Dan caranya Allah Ta'ala ini dawuh ini kepada arahnya Nurul Hayat Muhammad itu tadi. Karena itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran ya, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di situ kamu menghadap, di situ wajah Allah. Karena di situ ada Nurul Hayat Muhammad atau ada Nur Muhammad, di situ di dalamnya Nur Muhammad itu ada Nurullah.
Jadi dimanapun itu Allah berada. Jadi kalau mungkin kita sering dengar ya dari kata-kata orang Allah itu tidak bertempat, itu kurang ya, kurang benar. Karena sesungguhnya Allah ini malah bertempat dimanapun ya, di mana-mana. Karena setiap ada Nur Muhammad, di dalamnya ada Nurullah. Jadi dimanapun Allah itu ada, jadi bertempat ya itu. Setelah Allah Ta'ala dawuh kun fayakun kepada arahnya Nurul Hayat Muhammad itu ya, lalu ya, lalu apa ya, lek ngarani ujuk-ujuk ya apa ya, tiba-tiba ya, lalu tiba-tiba kelihatan wujudnya semua ngalam ya, wujudnya semua alam setelah Allah Ta'ala dawuh kun fayakun kepada arahnya Nurul Hayat Muhammad. Ini muncullah semua ngalam ya. Di situ ada alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil, alam dunyo, alam barzah, alam kubur, alam akhirat, ngalam jin, ngalami setan, ngalami manusia, ya ngalami malaikat. Tapi kita harus paham ya, kita harus memahami, dan kita harus paham juga memahami, juga harus dimengerti juga ini, bahwa ngalam itu tadi ya sudah kelihatan, akan tetapi masih disimpan di dalam lauhil mahfud ya, bukan lauful ya, sebenarnya lauhil mahfud. Jadi upama sampan punya tikar itu masih gulungan belum digelar, istilahnya belum digelar. Saumpama sampan dagang ya, dagangan sampan ini masih ning jero obrok, urung ditokne lah. Dan pada waktu di Lauful Mahfud ini yang tahu hanyalah Allah itu sendiri, karena pada waktu itu suwicinya Allah Ta'ala juga dawuh kun fayakun, lalu keluarlah yang namanya Banyu Nur Alif ya, Banyu Nur Alif ya. Banyu Nur Alif itu apa ya? Banyu Nur Alif ini adalah alif fathah a, alif tummah u, alif kasroh i, atau a u i. Ini maksudnya a itu Allah, u itu urip, i itu engsun. Jadi a u i itu Allah, urip, engsun. Jadi kita ini walaupun pakai raga ya, raga kita rangkap-rangkap, ada raga kasar yang bisa diraba, ada raga halus di dalamnya, terus ada urip yang ada di dalamnya lagi, itu adalah Allah. Jadi raga kita ini dari Nur Muhammad ya, entah raga yang bisa diraba atau raga halus di dalamnya itu dari Nur Muhammad. Terus di dalam sendiri ada yang namanya Nurullah, karena arah pertelo itu tadi, di sana kamu menghadap, disitulah wajah Allah, karena semua memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tadilah yang disebut dengan sejatinya nurnya Gusti Allah Ta'ala Dewi ya. Jadi semua itu terjadi dari nurnya Allah Ta'ala itu sendiri, dan keluarnya itu juga dari kendil atau kendil yang disebut dengan Nurul Hayat Muhammad itu tadi. Karena kemarin sudah juga saya bahas bahwa kalau diibaratkan lintang juhar itu yang menyimpan Nurul Hayat Muhammad, itu bentuknya seperti kendil ya, seperti kendil kalau diibaratkan ya, itu kalau diibaratkan ya. Dan ini juga yang disebut dengan jauhar awal ya, jauhar awal. Kemudian suicinya Allah Ta'ala ini dawuh menggini ya, dawuh
Bismillahirrahmanirrahim. Iki ya anak dalil didik ya, tok anak dalil didik. Inna khalaqnakum bil waqitiyati khalaqtuka li ajli wa khalaqatul asya'a li ajlika wa wallahu ngala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya ingsun utawa aku Allah maksudnya ya, bukan aku Mustafa, bukan, tapi aku Allah. Sesungguhnya aku ya berkehendak menjadikan kamu semua itu ya dari aku sendiri. Jadi aku Allah ya berkehendak atau berkeinginan menjadikan kamu itu supaya kelihatan keagunganku, dan aku berkehendak menjadikan itu semua atau barang-barang yang dumati itu supaya kelihatan keagungan kamu Nur Muhammad ya. Jadi ini tentang keagungan Nur Muhammad ya juga, tapi kita harus paham Nur Muhammad ini sendiri juga dari Nurullah. Tapi sesungguhnya yang menguasai semua barang yang dumati atau barang yang jadi itu tidak ada lagi kecuali hanya aku sendiri. Maksudnya aku Allah ya, bukan aku Mustafa sing elek ini iki. Setelah itu ya, setelah Allah dawuh seperti itu, lalu kelihatan ya wujudnya ngalam, wujudnya semua ngalam ini dengan berjodoh-jodoh. Surah ukurnya, maksudnya surah ukurnya tidak bisa diukur dengan apa saja ya. Ini seperti wujudnya langit, itu ada pasangannya bumi. Surga itu ada pasangannya neraka. Wujudnya matahari ada pasangannya rembulan. Semua ada jodoh-jodohnya sendiri-sendiri. Maksudnya yang wujud ada ngalam dunia, dan wujud yang ada di alam akhirat itu yang dinamakan Tangayun Sani. Jadi kehendaknya Allah Ta'ala yang kedua, Tangayun Sani ini. Ini maksudnya kelihatan keagungannya Allah Ta'ala ya, dengan bisa dilihat semuanya alam itu ya, atau yang disebut dengan ngalam akbar gitu. Dan bisa dinamakan juga dengan ngalam waqidiyah. Jadi walam waqidiyah itu tadi seperti itu, sudah sangat jelas ya. Maksudnya dinamakan alam waqidiyah ini, suwicinya Allah Ta'ala sudah berkehendak menjadikan ngalam ya, menjadikan ngalam dan berkehendak ngeratoni atau merajai semua ngalam ini sudah di alam waqidiyah. Jadi sifatnya Allah Ta'ala ketika di ngalam waqidiyah ini, sifatnya ini sudah kohar ya, kohar. Maksudnya kohar ini murbo dan wasiso, yaitu bisa dinamakan Allah Akbar, atau bisa juga ini disebut dengan Allahu Akbar. Jadi kalau belum ada ngalam, yaitu ngalam waqidiyah
Allah Ta'ala belum jadi pangeran. Jadi kalau belum ada ngalam sama sekali atau belum ada di ngalam Waqidiyah, Allah Ta'ala ini belum bisa disebut dengan pangeran atau juga belum bisa disebut dengan Allahu Akbar. Karena itu sesungguhnya yang namanya sholat itu ya, ini perlu kita ingat-ingat betul ya. Jadi sesungguhnya sholat ini ya kumpulnya Ahadiyah, Wahdah, dan Waqidiyah. Kalau kumpul Ahadiyah, Wahdah, Waqidiyah ya, kalau Ahadiyah, Wahdah, Waqidiyah ini tidak kumpul, itu tidak bisa disebut dengan sholat. Kalau ada orang yang mengaku saya sudah sholat, saya sholat gini, akan tetapi Ahadiyahnya, Waqidiyahnya, Wahdahnya, Waqidiyahnya belum bisa berkumpul, itu sholatnya podo karo sholat bohongan iki. Wes memang ya wujudnya ngucap ya, bibirnya ngucap Allahu Akbar, akan tetapi batinnya ini tidak bisa dihapusi. Jadi batinnya itu tidak kumpul antara kawula dengan Gusti. Kalau antara kawula dengan Gusti ini tidak kumpul jadi satu, itu juga tidak bisa disebut dengan sholat. Karena sholat ini maknanya kan sholat, yang maknanya adalah ketemu. Jadi ketemunya Allah dengan kawula, ya ketemunya urip dengan patinya, ya ketemunya kawula dengan Gustinya, ya itulah yang disebut dengan sholat. Kita harus berhati-hati sekali ya, kita eman-eman tiap hari, kita cendak-cenduk, kita mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Akan tetapi apa gunanya, nanti akan lebih bijaksananya kalau kita tentang sholat ini kita pelajari ya, kita pelajari biar kita paham Allahu Akbar itu gimana, terus salam itu gimana, rukuk itu gimana, sujud itu gimana, kita pelajari semua biar kita sholatnya tidak hanya di bibir saja. Ini eman-eman mulai kecil sampai tua sampai meninggal, sholat cuma di bibir saja. Ini yang menjadikan kita nanti akan rugi. Karena itu kita harus pahami ya, perlu kita ingat ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa yang namanya sholat ini ketemunya antara urip dengan mati dengan hidup, ketemunya antara kawula dengan Gusti ya, atau bercampurnya atau ngumpulnya Ahadiyah, Wahdah, Waqidiyah, itulah yang disebut dengan sholat sejati.